Bapak Ibu sekalian, ngingetin jangan lupa baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita langsung kejar jalan ini. Mohon maaf udah nggak bisa nungguin yang lain lagi. 7.30 udah telat juga kita. Jadi Aul Roh Quba. Jadi kita pertama tujuan ke Masjid Quba, insyaallah. Masjid Quba, kita sholat sunnah 2 rakaat di sana. Boleh sholat sunnah tahiyatul masjid, pokoknya sholat sunnah apa aja 2 rakaat. Setelah itu cepat berkumpul kembali. Kita menuju ke kalau nggak Jabal Uhud, kita ke kebun kurma. Kalau ke kebun kurma. Kalau Jabal Uhud sudah menunjukkan pukul 10. Ya udah, kita putar aja langsung balik ke masjid. Balik ke hotel. Karena target kita insya Allah setengah 11 insya Allah, mudah-mudahan sudah sampai kembali ke hotel. Setengahnya ya, kurang lebih lah ya, insya Allah. Sedikit informasi mengenai jalan yang kita lalui di kota Madinah ini. Mungkin jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan kita nih ada barisan bukit batu ya, bukit batu atau gunung batu yang kecil. Ini namanya Bukit Sala, Bapak Ibu. Bukit yang di depan kita ini gunung kecil, itu namanya Bukit Sala. Dan di balik bukit ini ada satu tempat bersejarah, yaitu tempat perang Khandaq. Jadi di balik bukit ini Bapak Ibu, bukan di sini. Jadi salah satu peristiwa bersejarah yaitu perang Khandaq terdapat di balik bukit Salah ini. Khandaqnya masih ada? Khandaqnya sudah tertutup jalanan Bapak Ibu. Kalau masih ada sekarang udah nyemplung semua orang-orang. Karena besar sekali itu Khandaqnya. Dalamnya kurang lebih 5 meter. Masjid Nabawi. Jadi ketika nanti kita di terowongan Bapak Ibu, itu di atas terowongan ini adalah tempat sholat. Tempat sholat ketika di sebelah barat Masjid Nabawi itu ada pelataran putih. Nah, itulah atasnya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Jadi pelataran putih itu ada sebagian tempat sholat. Nah, kita di bawahnya. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, kota Madinah ini adalah kota bersejarah Islam yang sangat banyak peninggalan atau situs-situs tempat-tempat bersejarah, khususnya peninggalan Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 125 tempat bersejarah ada di kota Madinah ini. Mulai dari masjid, sumur bersejarah, tempat sholat Nabi, tempat perang ketika zaman Nabi itu juga ada di sini. Terus tempatnya turun wahyu itu juga sebagian besar sudah diplot-plotkan dengan masjid.
nama jalannya ini Jalan Kurban. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu ini, sebelah kanan ini ada bangunan yang dengan pintu masuk yang agak unik ya Bapak Ibu, seperti bangunan pintu kota lama. Nah, sebelah kanan ini restoran Bapak Ibu, restoran makanan-makanan Arab tradisional. Bapak Ibu kalau mau cobain oseng-oseng hati onta, kaki kambing, terus sate, kebab, di sebelah kanan ini tempatnya insya Allah. Dan makanannya enak-enak, ada ikan juga ikan. Tapi kalau ikan enakan di Jakarta Pak, ada ikan asam pedas, kalau di sini ikan goreng doang gitu. Dan tersedia berbagai macam nasi, nasi mulai dari nasi merah, nasi putih, nasi kuning, ada semua di sini. Nah, ini jalan ini di Jalan Kurban ini, sebelah kiri kanan ini itu tempat belanja warga lokal. Jadi kalau Bapak Ibu mau belusukan ke sini itu harganya lebih murah daripada yang di sekitaran Masjid Nabawi. Tapi jalannya capek, jauh Bapak Ibu. Lumayan hampir ada sekilo kalau dari hotel kita itu. Suci Mekah dan Tanah Suci Madinah. Di antaranya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan di luar tanah haram. Contohnya, contoh kecil Bapak Ibu, jika kita melihat kucing atau burung yang sedang makan di tanah haram ini, tidak boleh kita mengusir atau menghardik binatang yang ada di sekitaran tanah haram gitu. Dari situ aja sudah terlihat perbedaan yang lumayan ya Bapak Ibu. Ketika ada burung makan, kita tidak boleh mengusirnya. Kita ada kucing, nggak boleh diganggu gitu. Dan tanaman-tanaman di sini juga dilindungi Bapak Ibu, jadi nggak boleh metik tanaman sembarangan, petik-petik daun, petik buah, apalagi buah. Ini di tanah haram ini nggak boleh. Dan juga yang penting, ketika kita beribadah di wilayah tanah haram dan di luar tanah haram, itu nilainya terdapat perbedaan. Karena di wilayah tanah haram ini nilai ibadah kita insya Allah lebih besar daripada di luar tanah haram. Itu Bapak Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu, sebelah kiri kita itu ada kebun kurma. Itu adalah kebun kurma peninggalan Abu Bakar As-Siddiq insya Allah. Sebelah kiri. Ya Bapak Ibu, sebelah kiri kita itu adalah Masjid Quba. Jadi di sini kita akan sholat 2 rakaat, tidak lama ya Bapak Ibu. Begitu sholat, selesai sholat, Bapak Ibu pengen berdoa boleh, pengen enggak juga boleh, pengen minum air zam-zam boleh, pengen langsung keluar juga boleh. Tapi kurang lebih kita kasih waktu di Masjid Quba ini paling lama setengah jam ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lebih cepat dari itu lebih baik, karena kita akan lebih cepat kembali ke hotel untuk persiapan sholat Jumat. Oke. Tembus ke Madinah, Nabawi, tembus ya. Bukan bangunan-bangunan lama. Ini dulu adanya benteng Bapak Ibu, sebelah kiri yang ada mobil parkir ini, sebelah kiri. Ini dulunya bangunan benteng, tempat perlindungan ketika terjadi peperangan. Ya Bapak Ibu, kita turun.
kita ikut sama ya. Nanti yang ada wudhunya, yang mana? Yang bawah, ada lagi. Ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu kalau Panas ya sini. Tadi mana nih surga ya? Perlu di bawah. Di lobi. Nanti kita ke makanan nih. Siap. dengan tiket dan tiket berlaku 24 jam. Jadi kita pergi pagi nih, kita beli tiket jam 6 Pagi ya. udah kita selesai muter. Udah lengkap. Nanti kita Tema, nama? Rumah Ya, Mama muda yang belum punya momongan, ayo semuanya kasih momongan habis minum ini. Kan, masih enak gue. Kalau anda belum lihat, Bapak Ibu. Bakso. Sate, bakso unta. Allah. Iya, rahimakallah. bebas. Terus yang bapak-bapak ke Rodoh, ya. Sebenarnya ada mungkin kita bisa. ساعة 51
هناك هنا لا لا ما تضمن ده، لانه بعد مرات ما بتطير. ده ممكن يقول لك حضورك هناك. plus 20.000 atau ya kalau bos PC ya kalau di Malaysia ibu bawa دائما فوق غلط. sekarang Indonesia belum زمان والدالي هنا بس نص ساعة يتم زيادة نص ساعة. شلون بدري ده عشان هناك معاه ناظر كثيرين اللي 49 نفر يعني شوفوا دفار من بدري ما يدخلوا والله. من غير كده انت عارف يكون في ناس مهمين. ها؟ يكون في ناس مهمين، ما في حاجة اسمه 50 نفر ده. والله بالله لك بل الليل ما يتكلم يجيبوا الشرطة وده الباص ده 48. 48 مقعد؟ 40 بيدا 50 بحق. يا أخي كده. kalau di bawah dia kemarin stoknya dia mengalami sedikit biasanya udah ngisi lagi tapi ada ini أنا قاعد بيده 50 هذا بيدا لا لا أنا بيده 50 قاعد 50 والله؟ والله طيب خلاص هو 50 ده حقهم، لما يحسب يقول 50 ما قاعد ده حقهم. هذول عويل دلوقتي ما في شركة بتجيب المقاعد فل كده ده صعب صار. ده كان زمان. زي بالإشارة ظالم لا لا الإشارة كويس؟ ما هي مش طالع لا لا بالعكس كمان عندك. صلى على النبي مش شوف أنت تاني بعدين لا أنا عارفه، لكن المشكلة أنت لا، لا، مش في حاجة بتجيب. ما في حاجة لا لا بيمشي. المشكلة أنت بتجي راجع تاني ليه ولا عشان تعمل ما جهتين؟ بتاع قريبة شيء جاي معسوق. kita min tarik syuhada Uhud أحسن من تخرج جوا تعمل يا ترى masih ngerekam Oh, monggo. boleh sebentar yang dilewati oleh Rasulullah SAW dan pasukannya. Nanti saya akan tunjukkan tempat di mana Rasulullah menginspeksi pasukan dan kaum munafikin berbalik arah untuk meninggalkan medan perang. Jadi nanti ada dua tempat bersejarah nanti kalau kita lewati. Nah, dua tempat ini sudah ditandai dengan masjid. Ada dua masjid nanti yang kita lewati, yaitu Masjid Ad-Dara yang artinya Ad-Dara itu baju zirah, baju perang, dan satu lagi Masjid Mustarah yang artinya masjid tempat beristirahat. Kalau Ad-Dara itu masjid ketika Rasulullah pergi ke medan perang Uhud, sedangkan kalau Masjid Mustarah itu ketika Rasulullah kembali dari perang Uhud dan beristirahat di tempat tersebut. Nanti akan kita lihat lokasinya Bapak dan Ibu. Jadi masjidnya itu masjid kecil. خلاص أصلا هو روح أول بدني قدم sesuai. استراحة. Ayo lah. Warna merah, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri ada pelataran sebelah kiri ada masjid dengan dua kubah warna putih. Sebelah kiri Bapak Ibu terlihat nggak? Masjid kecil dengan dua kubah putih. Nah, itu yang dinamakan Masjid Ad-Dara. Masjid Ad-Dara itu dulu di tempat inilah Rasulullah menginspeksi pasukannya sebelum ke perang Uhud dan dicari mana yang masih muda belum pantas untuk perang dibalikin, dan di tempat ini pula para kaum munafikin berbalik arah mereka tidak jadi ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Nah, itu tempatnya Bapak Ibu ya, sebelah kiri kita.
Nah, kalau yang di depan kita ini ada masjid yang lebih besar, namanya Masjid Mustarah. Di masjid ini dulu tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat dari perang Uhud. Nah, kalau nggak salah Rasulullah pernah sholat di sini, sholat maghrib sama sholat isya kalau nggak salah. Jadi di tempat inilah Rasulullah beristirahat sebelum masuk ke kota Madinah setelah perang Uhud. Gitu. Jadi ini adalah jalan yang ditempuh Rasulullah menuju perang Uhud dan kembali dari perang Uhud. وانا وزنت حاجه قبل كده انا محمد طه اخذت هناك وانا جيت وزنك ده شهر فاضي بس ايوه لما عملت سيوتين حتى محمد طه Sekarang sudah jam 10 ya. Jam 10 kalau kita turun di Uhud itu mungkin bisa memakan waktu lebih dari setengah jam ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, jadi nanti kita tidak turun ya Bapak Ibu. بس كده فاتحه Kita hanya akan lewat dan melihat beberapa tempat bersejarah saja dari bis, berputar dan akan kembali langsung ke hotel. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 10, kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. محمد وقت اخر واحد لا ما بينزل خالص. سيوتين نص موتور فندق يلا هنا يفهمون يدورون يحط كلها كده كله ايوه جوال جديد ايوه كله Ya, di depan kita ini Gunung Uhud, gunung yang kita mencintai, gunung yang ada di surga Bapak Ibu. Nanti gunung ini akan Allah angkat ke surga, hanya Gunung Uhud. Jadi gunung yang pernah bergetar karena Rasulullah dan dua sahabatnya naik ke atasnya, gunung yang menjadi saksi sejarah peperangan Nabi. Gunung Insya Allah ini banyak, kalau kita lihat ya di sini banyak keutamaannya itu. Sebenarnya kita dianjurkan untuk mengunjungi dan mendoakan para syuhada Uhud ketika mengunjungi kota Madinah. Tapi karena waktu kita hari ini sangat terbatas, kita harus persiapan sholat Jumat, jadi kita tidak akan turun. Itu ada bukit kecil sebelah kiri kita yang ada orang-orang naik ke atasnya, itu yang disebut Jabal Rumah. Dulunya ini bukit kecil ini tinggi, nggak landai seperti ini karena proses sedimentasi, jadinya gunung ini jadi sedikit kecil, tadinya tinggi gitu. Jadi di Jabal Rumah inilah Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang qadar Allah, karena mereka tidak taat kepada aturan Rasulullah, mereka turun dari gunung tersebut dan ikut mengambil harta rampasan. Dan dari momen itulah Khalid bin Walid dengan 200 pasukan kudanya berbalik arah dan menyerang balik pasukan Rasulullah SAW. Nah, masjid ini juga masjid Syuhada Uhud ini masjid ini termasuk baru, belum ada 10 tahun Bapak Ibu, 5 tahunan kalau nggak salah. Masjid Uhud kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah, di sekitaran Gunung Uhud ini banyak pemukiman. Pemukiman ini yang mendiami sekitaran ini rata-rata bersaudara semua. Jadi semacam satu bani. Dan mereka memang sudah terkenal mendiami wilayah sekitaran Gunung Uhud. Gitu. Dan pemerintah Madinah pun, pemerintah provinsi Madinah sudah membuat semacam renovasi ya untuk wilayah wisata ini.
Jadi rumah-rumah ini sudah dicek, sudah diseragamkan, pokoknya direnovasi jadi tempat wisata bagus. Insya Allah. Ini di sebelah kiri kita itu Bapak Ibu yang ada itunya, yang ada pagarnya sebelah kiri itu yang tempat kuburan para syuhada Uhud. Oh iya. Yang terkenal dari syuhada Uhud itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini sebelah kanan kita ada restoran Indonesia, Bapak Ibu ini sebelah kanan ada restoran Indonesia, ada Medina Asian Restoran. عشان موجود Jadi Bapak Ibu yang nanti mau lebih melihat Jabal Uhud lebih dekat, lebih mau lihat makam para syuhada Uhud, mungkin besok bisa ikut lagi. Tapi ingat besok terbatas seat kursinya, karena kita gabung jadi satu bis. Itu. yang kontrak? Ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf hari ini kita nggak bisa turun ke dekat dengan Jabal Uhud dan apa namanya tempat perang serta tempat para makam syuhada Uhud. Mungkin bisa besok insya Allah jika ada waktu dan kesempatan lagi. Sekarang kita langsung ke hotel.